Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3 semua. Kali ini kita akan mempelajari tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja sih yang akan kita bahas di materi kali ini? Yang pertama adalah manakah yang termasuk makhluk hidup? Dan yang kedua adalah apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Sebelum Miss Ken lanjut, Miss Ken mau tanya nih, apa saja sih yang termasuk ke dalam makhluk hidup? Yap, betul sekali. Kita, manusia, termasuk makhluk hidup. Selain manusia yang termasuk makhluk hidup adalah hewan dan tumbuhan. Jadi, makhluk hidup itu ada 3 ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya adalah ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri atau proses yang diperlukan untuk bertahan hidup. Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dirinya dengan makhluk tidak hidup atau yang kita kenal dengan benda mati. Nah, berikut ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bernapas. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, dapat bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang biak. Dan yang kelima, peka terhadap rangsangan. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama adalah bernapas. Bernapas artinya menghirup dan menghembuskan udara. Contohnya nih, kita manusia. Kita bernapas dengan paru-paru melalui hidung. Kita sebagai manusia tentunya sangat perlu untuk bernafas untuk bisa bertahan hidup. Begitu juga dengan hewan-hewan dan tumbuhan-tumbuhan. Seperti yang kita lihat pada gambar di slide ini, ada beberapa hewan seperti kucing, sapi, kambing, ayam, dan sebagainya. Mereka juga bernafas dengan paru-paru. Selain hewan-hewan yang bernafas dengan paru-paru, ada juga hewan yang bernafas dengan insang, yaitu ikan. Berbeda dengan halnya ikan, karena ikan itu hidupnya di air, makanya ikan bernafas dengan insang. Berbeda lagi dengan serangga. Di sini ada banyak macam serangga ya, ada kupu-kupu, ada kumbang, ada lebah, ada cencorang, dan ada belalang. Serangga itu bernafas dengan trakea. Tuh, jadi macam-macam ya. Ada yang bernafas dengan paru-paru, ada yang bernafas dengan insang, dan ada pula yang bernafas dengan trakea. Bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan juga bernafas ya. Tumbuhan bernafas melalui lubang kecil yang ada di daunnya. Nih, kalau kita melihat daun dan memperbesar nih daunnya ini dengan mikroskop, nanti akan terlihat lubang-lubang kecil seperti ini. Nah, tumbuhan itu bernafas melalui lubang-lubang kecil ini. Nah, lubang-lubang kecil ini disebut stomata. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman. Seperti kita nih manusia, kita juga sangat memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Kita orang Indonesia biasanya makan nasi, ya, atau ada juga yang makan singkong, ada juga yang makan roti, ya, dengan berbagai macam lauk pauk. Ada daging, ada sayur, ada tahu tempe, ada telur, dan sebagainya.
Nah, hewan dan tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Contohnya kucing. Kucing itu makanannya adalah ikan dan daging, entah itu daging ayam atau daging sapi atau bahkan daging tikus, karena kucing biasanya memburu tikus ya. Kemudian ada sapi dan kambing. Sapi dan kambing makanannya adalah rumput dan dedaunan. Kemudian ada ayam. Biasanya yang punya ayam tahu nih, makanan ayam biasa kita sebut dengan pur. Ada juga ayam yang diberi makan nasi atau beras. Selain itu, ada juga kupu-kupu. Kupu-kupu itu makannya sari bunga. Nah, selain itu ada juga cicak. Cicak itu makanannya adalah nyamuk. Seperti yang sering kita dengar di lagu Cicak-cicak di dinding ya. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, makanan cicak adalah nyamuk. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup, untuk tetap bisa tumbuh, tidak mati. Makanan dan minuman tumbuhan adalah pupuk dan air. Tumbuhan juga biasanya membuat makanannya sendiri. Selain membutuhkan air, tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanannya sendiri. Ciri yang ketiga dari makhluk hidup adalah dapat bergerak. Tentunya kita manusia sering bergerak ya. Nah, sekarang aja nih, pasti Miss yakin kalian lagi gerak-gerak nih. Lagi banyak gerak. Entah itu gerakan tangan ya atau gerakan kaki. Ya, biasanya kalau kita berpindah tempat itu kita bergerak menggunakan kaki. Nggak mungkin ya menggunakan tangan. Biasanya tangan itu kita untuk makan, untuk menulis ya. Nah, itu bergerak. Hewan pun juga bergerak ya. Sapi, kambing, kucing, ayam, gajah, dan lain sebagainya, mereka juga bergerak menggunakan kaki mereka. Ya. Kemudian ikan. Nah, bagaimana cara ikan bergerak? Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Ya, selain itu ada juga kupu-kupu dan burung. Kupu-kupu dan burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Ada juga katak. Katak bergerak dengan cara melompat dengan kedua kaki di belakangnya. Kemudian ada juga cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Tumbuhan bergerak, tapi tidak berpindah tempat seperti manusia dan hewan. Kalau kita kan bisa jalan-jalan ya, kemana aja nih? Kita mau ke mall, kita jalan ke mall. Kita mau ke pasar, kita jalan ke pasar. Nah, itu kan berpindah tempat ya. Yang tadinya kita di rumah, terus karena kita mau ke mall nih, kita jalan ke mall, akhirnya kita berada di mall. Nah, itu kan berpindah tempat. Nah, kalau tumbuhan itu nggak bisa berpindah tempat. Dia hanya bisa bergerak. Bagaimana cara bergeraknya? Yaitu dengan cara batang tumbuhan bergerak tumbuh ke arah cahaya matahari dan akar tumbuhan tumbuh ke dalam tanah. Yang keempat adalah tumbuh dan berkembang biak. Seperti yang kita bisa lihat ya pada gambar. Nih, ini contoh dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tumbuh. Ya, ini manusia nih. Dari mulai bayi, ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain, kemudian dia bisa merangkak, habis itu dia bisa berjalan, ya. Dia menjadi balita nih.
habis itu dia menjadi anak-anak, tumbuh lagi dia menjadi remaja, dan tumbuh lagi dia menjadi dewasa. Ya. Nah, nanti pada saat dewasa juga manusia akan berkembang biak. Caranya bagaimana? Melahirkan. Contohnya apa? Ibu kalian. Ibu dari teman-teman semua juga kan melahirkan ya. Melahirkan kalian, melahirkan adik kalian, melahirkan kakak kalian. Nah, itu contoh dari manusia tumbuh dan berkembang biak. Ya. Kemudian tanaman. Nah, tanaman juga tumbuh dan berkembang biak ya. Mohon maaf. Tanaman juga tumbuh dan berkembang biak ya. Dimulai dari biji yang ditanam, kemudian biji yang ditanam itu menjadi tanaman kecil tanpa daun, ya. Kemudian tanaman kecil tanpa daun itu menjadi tanaman berdaun, tumbuh lagi, ya, sudah mulai ada daunnya tuh. Kemudian tumbuh lagi menjadi tanaman berbunga yang ada kuncupnya. Daunnya pun ikut bertambah dan tinggi dari batangnya pun ikut bertambah. Nah, untuk akhirnya tanamannya itu bunganya mekar deh. Ya, yang tadinya itu cuman biji aja, sampai akhirnya ada bunganya, batangnya jadi bertambah tinggi, dan daunnya pun jadi bertambah banyak. Ini contoh dari pertumbuhan tanaman bunga ya. Kemudian ada hewan. Nah, kita bahas hewan di sini. Kalau hewan ada sedikit perbedaan ya. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti ini contohnya ayam, dan ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya di sini adalah kucing. Ya. Kita bisa lihat di sini pertumbuhan hewan ya. Dari mulai telur, kemudian telurnya menetas menjadi anak ayam. Ya, anak ayam tumbuh lagi menjadi ayam muda. Ya, ayam muda tumbuh lagi menjadi induk ayam atau ayam dewasa. Nah, ayam dewasa ini nanti dia akan berkembang biak, dia akan bertelur lagi nih. Nah, akan bertelur lagi, akan menghasilkan telur, ya, dan nanti telurnya akan tumbuh lagi. Ya, seperti ini telurnya nanti akan menetas, kemudian telurnya nanti setelah menetas itu berubah menjadi ayam kecil, ya, anak ayam, kemudian ayam muda, dan ayam dewasa. Selain itu, ya, selain bertelur, perkembangbiakan hewan juga ada yang melahirkan atau beranak ya. Contohnya ini kucing. Kucing nih awalnya dia anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda, ya enggak? Terus kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Nah, kucing dewasa ini nanti akan berkembang biak dengan melahirkan anak-anak kucing. Nah, nanti anak-anak kucingnya tumbuh lagi menjadi kucing muda terus sampai anaknya banyak ya, sampai berkembang biak banyak gitu, terus menerus. Selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada gambar orang yang terkena sinar matahari, terus dia silau matanya, tuh. Ya, terkena cahaya sinar matahari, kemudian dia menutup matanya. Ya, karena apa? Karena silau. Matanya tidak bisa melihat langsung cahaya matahari. Ya. Nah, itu termasuk contoh bahwa manusia itu peka terhadap rangsangan. Rangsangannya apa? Yaitu sinar matahari. Selain itu juga, kalau misalkan dingin ya, misalkan kita ada di ruangan ber-AC, pasti kan kita merasa kedinginan ya. Nah, biasanya kita memakai apa? Memakai jaket ya, atau kita berada lagi liburan, berada di daerah puncak,
puncak kan dingin ya kalau malam. Nah, itu apa namanya? Kalau dingin kita kan biasanya pakai jaket. Nah, itu contoh manusia peka terhadap rangsangan. Nah, kalau yang ini tumbuhan, ini namanya daun putri malu, ya. Kalau dia belum disentuh, itu dia bentuknya seperti ini, ya. Bentuk normalnya daun putri malu tuh seperti ini. Tapi setelah disentuh, ya, dia jadi menutup daunnya tuh jadi seperti ini. Nah, ini contoh tumbuhan peka terhadap rangsangan. Sekarang yang terakhir nih, ini ada kaki seribu. Kaki seribu, kalau disentuh, itu dia akan melingkar. Nih, melingkar seperti ini. Ya. Bentuk normalnya seperti ini, ya. Bentuk normalnya dia kalau tidak ada sentuhan apapun, ya. Tapi setelah disentuh, dia akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah contoh hewan yang peka terhadap rangsangan. Nah, sebelum Miss lanjut ke slide selanjutnya, ya, ke slide berikutnya, Miss mau review lagi nih, ya. Tadi ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah bernapas, yang kedua adalah memerlukan makanan dan minuman, yang ketiga adalah dapat bergerak, yang keempat adalah tumbuh dan berkembang biak, dan yang kelima ini adalah peka terhadap rangsangan. Nah, berarti kalau ini termasuk nggak nih makhluk hidup? Batu, kendaraan, dan rumah. Yap, betul banget. Batu, kendaraan, dan rumah itu bukan termasuk makhluk hidup. Karena batu, kendaraan, dan rumah itu tidak bisa bernapas. Kemudian, tidak memerlukan makanan dan minuman. Selain itu, tidak dapat tumbuh dan berkembang biak. Kemudian, tidak dapat bergerak juga. Miss, kan mobil dan motor itu dapat bergerak. Ya, tapi dengan bantuan manusia. Mobil dan motor tidak bisa bergerak sendiri seperti makhluk hidup. Kalau manusia, hewan, dan tumbuhan kan itu tanpa memerlukan bantuan apapun, dia bisa bergerak sendiri. Ya, bisa berpindah tempat sendiri. Tapi kalau mobil dan motor itu harus ada manusia yang mengoperasikannya agar mobil dan motornya bisa bergerak. Itu. Ya, oke deh. Cukup sekian materi dari Miss Ken. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-katanya masih salah, masih belibet. Miss mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman semua mengerti atas materi yang Miss sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.